Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen penguji Gatot Supriyono, Sarjana Sistem Informasi dan Manajemen Sistem dan MSM. Pertanyaannya adalah coba berikan ulasan tentang perkembangan prosesor dari awal hingga saat ini. Nah, ini saya sudah membuatnya perkembangan generasi prosesor Intel. Generasi prosesor Intel dari 1900 sampai 1981 itu adalah Intel prosesor 4004, merupakan prosesor pertama yang dibuat oleh perusahaan Intel di mana masih di bawah perusahaan IBM. Prosesor 4004 pertama kali diaplikasikan pada perhitungan Bascom. Nah, ini harga awal dari prosesor ini adalah yaitu $200. Jika dirupiahkan bisa mencapai 2,5 juta untuk saat itu. Sejuta ada Intel prosesor 8008 pada tahun 1972. Pihak Intel mengklaim bahwa prosesor ini lebih canggih dari prosesor 4004 yang tadi. Spesifikasi prosesor 8008 menggunakan sistem 8 bit dengan 3500 transistor dan clock speed awal itu 800 MHz. Walaupun canggih, prosesor ini hanya didesain untuk menjalankan satu tugas. Intel prosesor 8080 pada tahun 1974. Perubahan dari prosesor sebelumnya lumayan signifikan karena saat prosesor sebelumnya menggunakan multi voltage diubah menjadi triple voltage, memakai teknologi NMOS yang memiliki kecepatan lebih dibanding teknologi PMOS yang dibenamkan pada prosesor sebelumnya. Selanjutnya ada Intel prosesor 8086 dan Intel prosesor 8088. Tahun 1978, dua prosesor ini dirilis pada tahun 1978. Padahal prosesor ini telah ditemukan 6 tahun yang lalu. Prosesor menggunakan sistem 16 bit untuk pertama kalinya. Banyak motherboard tidak mendukung sistem 16 bit karena rata-rata masih menggunakan sistem 8 bit. Spesifikasi lain memiliki 29.000 transistor dan clock speed 5 MHz. Maka dari itu Intel prosesor 8086 kurang diminati oleh pasar yang sedang berkembang. Demi meraih hati pengguna, pada tahun 1979 merilis seorang prosesor 8 bit yang diberi nama Intel prosesor 8088. Kemudian diterapkan ke komputer IBM di mana menjadi tonggak awal kesuksesan Intel. Selanjutnya, generasi prosesor tahun 1982 sampai 1989 ada Intel prosesor 80286. Ini memiliki nama asli 80826. Prosesor ini mengusung 16 bit yang lebih unggul dibanding produk sebelumnya. Ini mempunyai clock speed awal 6 MHz dan memiliki kemampuan 4 kali lebih baik dari generasi 8086. Kemudian semakin maju muncullah tipe clock speed 8, 10, 12 MHz tertanam 134.000 transistor. Selanjutnya ada Intel prosesor 386DX dirilis pada 17 Oktober 1985. Prosesor 386 berspesifikasi sistem 32 bit pertama di dunia, bekerja dengan clock speed 16, 20 dan 33 MHz. Tertanam 275.000 transistor. Sebenarnya 386 merupakan perkembangan dari 286 dengan kemampuan eksekusi perintah lebih baik. Nah, bisa melakukan pengalamatan memori hingga 4 GB. Maka dari itu set chip ini pertama yang memenuhi semua persyaratan mendasar menjalankan sistem operasi Windows dan Linux. Selanjutnya ada Intel prosesor 386SX. Nah, ini pada sistem ini sudah 16 bit. Penguraian ini kemampuannya lebih lambat tetapi memiliki keunggulan di sisi harga yang lebih ekonomis. Otomatis motherboard yang mendukung menjadi laris manis. Selanjutnya ada Intel prosesor 486 atau DX dirilis pada 10 April 1989. Kehadiran ini merupakan prosesor pertama di dunia yang memudahkan pengguna komputer untuk mengakses berbagai aplikasi dengan cara praktis. Menggunakan 32 bit, 1,2 juta translator, clock speed awal 35 MHz. Kelebihan dari prosesor ini yaitu Max-CO prosesor, di mana fungsinya membantu data matematis yang bisa memperkecil beban pada prosesor sehingga kecepatan akses lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, selanjutnya ada 486SX. Ini prosesor versi ekonomisnya dari yang 486DX sehingga spesifikasinya lebih rendah. Selanjutnya ada generasi prosesor Intel tahun 1993 sampai 1999. Intel Pentium
pada 22 Maret 1993, prosesor ini memiliki kemampuan 2 kali lipat dari 8486DX. Kemampuan meningkat dan lebar jalur sistem meningkat menjadi 64 bit dari pendahulunya. Mempunyai kecepatan clock 60 MHz dan 66 MHz. Tertanam 3,1 juta transistor mikroarsitektur P5. Selanjutnya ada Intel Pentium Pro, dirilis pada 1995. Ini banyak digunakan sistem server atau workstation yang difokuskan untuk memproses data secara tepat. Ini menggunakan mikroarsitektur P5. Prosesor ini dasar pengembangan prosesor. Nah, ini dasarnya dari pengembangan prosesor yang sampai saat ini. Selanjutnya ada Intel Processor Pentium 2, dirilis pada 1997. Ini pembuatannya dari Intel MMX dan difokuskan untuk komputasi pengolahan data video, audio, dan grafis. Ini menggunakan sistem kerja 32 bit dengan arsitektur P6 tertanam 7,2 transistor dengan kecepatan clock 300 MHz. Pemasangan pada motherboard dengan cara soket layaknya memori RAM. Selanjutnya ada Intel Processor Pentium 2 Xeon. Selanjutnya ada Intel Processor Celeron, dirilis pada 1999. Tujuannya adalah untuk merancangkan CPU berharga miring alias ekonomis. Basis pembuatan Intel Celeron Pentium 2. Selanjutnya ada Intel Pentium 3, dirilis pada 26 Februari. Dikembangkan dengan beberapa tambah diantaranya MMX2 yang ditingkatkan dengan 70 instruksi bara yang bermanfaat untuk memperkaya kemampuan grafis tingkat tinggi, 3D audio streaming dan aplikasi video dan pengenalan audio. Ini menganut 32 bit arsitektur P5 dengan 97 juta transistor tertanam dalamnya. Clock speed awalnya 600 MHz, merupakan prosesor mengawali masuk era gigahertz. Itu ada Intel Processor Pentium 3 Celeron. Prosesor ini ditujukan untuk komputasi server. Pengembangan dari Pentium 3 dengan keunggulan berupa pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor yang sangat cepat. Nah, generasi prosesor Intel dari tahun 2000 ke 2009 ada Intel Processor Pentium 4. Ini rilis pada tahun 2000. Awal kemunculannya Intel Pentium 4 memiliki kecepatan 1,5 GHz dengan form factor 423, prosesor bit 32. Nah, ini memiliki kecepatan 1,3 GHz yang merupakan lagi hingga kecepatan 3,4 GHz. Kelebihan dari prosesor ini adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi berat seperti pembuatan film profesional, kemampuan mengirim video sekualitas TV melalui internet. Selanjutnya ada Intel Processor Pentium Celeron 4 Xeon, dirilis pada tahun 2001. Ini didukung memori 1,L2 cache yang lebih besar. Selanjutnya ada Intel Pentium Titanium, rilis pada 2001, ditujukan untuk kalangan perusahaan yang tuntut kinerja tinggi dengan program-program advance seperti transaksi e-commerce yang aman dengan database yang besar, sehingga program-program teknik dan sains yang rumit dan sulit. Itu ada Intel Processor Ittium 2, merupakan produk lebih tinggi dari sebelumnya dengan penyelamatan teknologi Intel Ekspresi Parallel Instruction Computing atau EPIC. Selanjutnya ada Intel Pentium M, rilis pada tahun 2003. Ukuran sejarah legenda prosesor mobil dimulai dari Pentium ini. Ini bertipe 32 bit dengan 55 juta transistor. Clock speed awal itu 1,2 GHz. Selanjutnya prosesor Intel E7520 atau E7320, rilis pada 2004. Ini kecepatan dengan konfigurasi FSB 800 MHz, memori DDR2 400, didukung dengan teknologi koneksi PCI Express, bisa digunakan untuk VGA. Selanjutnya ada prosesor Intel Pentium D, rilis pada 2005, menggunakan sistem 64 bit dengan mikroarsitektur NetBurst dengan tertanam 230 juta transistor dengan clock speed 2,66 GHz. Selanjutnya ada prosesor Intel Core 2 Duo, merupakan lompatan jauh dari Pentium D karena kemampuannya dirancang khusus untuk penggunaan PC yang menginginkan lebih dari sebuah komputer. Prosesor ini mempunyai konfigurasi 2,4 GHz sampai dengan 4 MB yang dapat dicekan tiap core. Selanjutnya ada prosesor Intel Core Solo dan Core Duo, diperkenalkan tahun 2006, merupakan prosesor sistem 32 bit.
Nah, selanjutnya ada prosesor Intel Core 2 diperkenalkan tahun 2006. Sistem prosesor memiliki 64 bit, memiliki 291 juta transistor dengan clock speed terendahnya yaitu 1,8 GHz. Selanjutnya ada prosesor Intel Pentium Dual Core diperkenalkan 2007 dengan sistem 64 bit dengan clock speed awal 2,2 GHz. Selanjutnya ada prosesor Intel Core Duo diperkenalkan tahun 2008 menggunakan sistem 64 bit dan clock speed awal yang paling rendah itu 2,4 GHz. Itu ada prosesor Intel Core Duo Quad diperkenalkan tahun 2008 bersamaan dengan Core 2 Duo menggunakan sistem 64 bit dengan microarchitecture core tetapi memiliki jumlah transistor lebih banyak yaitu 820 juta transistor dengan clock speed terendah 2,4 GHz. Itu ada prosesor Intel Atom merupakan jajaran dari Intel Pentium Dual Core yang diperkenalkan tahun 2008 tertanam 40 juta transistor dengan clock speed terendah 1,8 GHz. Nah, ini selanjutnya generasi prosesor Intel dari tahun 2009 sampai 2017. Prosesor Intel Core i3 terdapat di kelas yang berbeda yaitu entry level atau kelas terbawah dari Intel Core i3, kelas menengah mid level Intel Core 5 dan kelas tertinggi Intel Core i7 sejak 2017 ini ketambahan data saya Intel Core i9 dan Intel Core i9. Prosesor Intel Core i5 prosesor ini menengah di lini i-core, memiliki 4 inti, memiliki kemampuan di atas i-core Intel Core i3 yaitu terdapat fitur hyper threading dan turbo boost. Turbo boost itu kemampuan prosesor untuk melakukan kerja di atas kinerja prosesor tetapi masih dalam tahap wajar karena sudah diatur oleh pembuat prosesor. Nah, yang terakhir ada prosesor Intel Core i7 merupakan prosesor Intel i7 tingkat tertinggi sebelum generasi Core i9 muncul. i7 ini merupakan prosesor yang paling lengkap kemampuannya karena dilengkapi dengan teknologi di atas Core i5 dan i3, meningkatkan kinerja komputer, membuat komputer makin hemat energi serta menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik. i7 memiliki dua varian yaitu 2 inti dan 4 inti. i7 2 inti memiliki hyperthreading sehingga akan membaca sistem menjadi 4 inti dan cache 4 MB sehingga versi 4 inti akan terbaca menjadi 8 inti dan cache 6 MB sampai 8 MB sehingga semua seri dari Intel Core i7 memiliki kemampuan hyperthreading dan turbo boost. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan presentasi tentang perkembangan prosesor dari awal hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.